Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Ani Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan alat tulis dan modul terlebih dahulu. Oke, jika sudah disiapkan, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang menulis kritik dan esai. Apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa saja sih sistematika dari kritik dan esai? Sistematika pada kritik dan esai terdapat 4. Yang pertama itu orientasi atau pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan berisi ikhtisar, isi cerpen, dan juga permasalahannya. Yang kedua itu ada tafsiran isi. Nah, pada bagian ini mengungkapkan tafsiran tentang penokohan dan juga gaya bahasa. Yang ketiga ada evaluasi. Pada bagian evaluasi itu berisi tentang mengungkapkan kekurangan dan juga kelebihan pada isi cerpen. Yang terakhir yaitu rangkuman. Pada bagian rangkuman ini merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dan juga saran apa yang harus dilakukan oleh pengarang. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam kritik dan esai. Apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa saja sih kaidah kebahasaan dalam sebuah kritik dan juga esai? Kaidah kebahasaan pada kritik dan juga esai terdapat 6. Yang pertama itu verba, baik verba aktif maupun verba pasif. Nah, contoh kalimatnya itu seperti ini ya teman-teman. Natasha menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Nah, kata yang bercetak miringnya itu kata menggambarkan. Nah, kata tersebut merupakan jenis verba. Verba dapat berbentuk verba aktif. Nah, pada kalimat ini verbanya itu merupakan verba aktif menggunakan awalan imbuhan me. Sedangkan apabila verba pasif berawalan dengan kata di. Yang selanjutnya yaitu ada kosakata, serapan asing dan juga istilah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sebagai sebuah fenomena kebudayaan, priai telah menjadi status kelas world view dan bahkan lifestyle. Nah, jadi pada kata world view dan juga lifestyle itu merupakan kata serapan atau istilah. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui maknanya, tentu teman-teman harus membuka kamus bahasa Inggris ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada nomina. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Perubahan karakter Pak Mu yang sangat frontal sedikit mengganggu. Nah, nomina adalah kata benda. Nomina itu terdiri atas nomina dasar dan juga nomina turunan. Nah, pada teks kritik dan esai banyak menggunakan jenis nomina, baik nomina dasar maupun nomina turunan, seperti yang terdapat pada contoh kalimat yang sudah disebutkan tadi. Pada kata yang dicetak miring, nomina dasarnya itu berupa kata benda yang belum mendapat imbuhan. Sedangkan apabila ada nomina turunan, nah nomina turunan itu kata benda yang sudah mendapat imbuhan. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu ada adjektiva. Nah, pada kritik dan esai banyak menggunakan jenis adjektiva. Adjektiva disebut juga kata sifat atau kata keadaan, atau juga kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan juga binatang. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kelemahan kecil lainnya adalah berubahnya secara tiba-tiba karakter Pak Mu yang awalnya digambarkan sangat lembut dan ramah menjadi pendiam dan kaku
karena usahanya bangkrut. Nah, pada contoh tersebut terdapat kalimat yang dicetak miring. Nah, itu merupakan contoh kata adjektiva. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata hubung. Konjungsi terdiri dari konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat, dan juga konjungsi antar paragraf. Nah, pada konjungsi koordinatif itu kata penghubung yang menghubungkan unsur-unsur kalimat yang setara, seperti konjungsi dan juga konjungsi atau. Yang selanjutnya itu ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu kata penghubung yang menghubungkan unsur-unsur kalimat bertingkat, seperti konjungsi karena dan juga konjungsi untuk. Yang selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya itu seperti konjungsi apalagi dan konjungsi oleh karena itu. Yang terakhir yaitu ada konjungsi antar paragraf. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung yang menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf lainnya. Contohnya itu menggunakan kata ketika. Yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan pronomina. Pronomina itu adalah kata yang dipakai untuk mengacu nomina yang lain. Teks kritik dan esai banyak menggunakan pronomina orang ketiga. Contohnya itu seperti ia, nya, dan juga mereka. Seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu menulis kritik dan esai yang baik. Apakah sebelumnya teman-teman sudah pernah menulis kritik atau sebuah esai? Nah, jika belum, mari kita simak bagaimana sih cara menulis kritik dan esai yang baik. Langkah-langkah membuat kritik dan esai yaitu terdapat 6 langkah. Yang pertama, memilih karya sastra. Sebelum menyusun kritik atau esai, teman-teman harus memilih naskah karya sastra, misalnya cerpen atau novel. Nah, memilih karya sastra itu harus yang menarik untuk pembaca agar lebih mudah untuk dikembangkan. Langkah menulis kritik dan esai yang kedua yaitu membaca karya sastra. Nah, karya sastra yang sudah teman-teman pilih, baik itu cerpen maupun novel, nah teman-teman harus dibaca dengan cermat dan catatlah intisari cerita, permasalahan yang berhubungan dengan unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik, kekurangan dan kelebihan isi yang terkandung dalam cerpen atau novel yang teman-teman sudah pilih. Langkah yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Menyusun kerangka harus dengan sesuai unsur-unsur kritik atau esai. Susunlah kerangka yang dimulai dengan pembuka, isi, dan diakhiri dengan penutup. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan data. Sebelum mengembangkan kerangka yang sudah teman-teman buat, teman-teman harus mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung untuk keperluan kritik atau esai yang akan teman-teman susun. Misalnya latar belakang cerpen atau novel yang akan teman-teman buat kritik atau esainya, latar belakang pengarang, cerpen atau novel, aspek pengetahuan dan pandangan pengarang, cerpen atau novel yang sudah teman-teman pilih. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka kritik atau esai. Nah, kerangka yang sudah teman-teman susun itu dikembangkan menjadi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan unsur-unsur pengetahuan dan pandangan penulis cerpen atau novel yang sudah teman-teman pilih. Yang terakhir yaitu merevisi tulisan. Kritik atau esai yang sudah teman-teman tulis itu harus dibaca ulang dan juga diedit. Apabila terjadi kesalahan pada ejaan atau tanda baca, teman-teman bisa edit dan memperbaikinya sehingga tulisan teman-teman layak dibaca untuk orang lain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengirim pesan pribadi ataupun bertanya langsung di grup kelasnya masing-masing ya.
Selanjutnya ada tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya itu yang pertama, bacalah hasil karya sastra yang sudah teman-teman siapkan. Yang kedua, analisis isi karya sastra yang sudah teman-teman baca. Nah, setelah itu teman-teman buatlah sebuah kritik atau saran sesuai sistematika dan juga kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini. Minimal 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.